sih. nangis gitu. Iya iya lebay banget. Ya namanya ke bawah suasana gitu kan. Jadi juga kan aku tuh kayak baru ngerasa ya bener-bener emang nyaman sama Bang Amar gitu. Jadi kayak ya keluarga aku kan juga nggak sedikit, banyak lah pro dan kontra. Jadi itu yang bikin aku tuh kadang-kadang down. Kenapa? Emang salah nggak sih gue gitu loh. Itu aja sih. Dan menurut Ustadz yang nggak salah sama dia mau memperbaiki diri, apalagi banyak loh yang lebih kelam masa lalunya dibanding Bang Amar, karena Bang Amar artis aja jadi dia terekspos kan gitu. Kedekatan Amar Zoni dan Dr. Camelia terus menjadi sorotan netizen. Di tengah proses hukum yang tengah dijalani Amar, sosok Dr. Camelia selalu hadir sebagai orang yang selalu setia mendampingi. Bahkan, tak jarang keduanya memperlihatkan kemesraan mereka saat bertemu di persidangan. Camelia merupakan seorang dokter gigi. Dirinya mulai diisukan memiliki hubungan dengan Amar saat Camelia menghadiri persidangan Amar sejak awal. Di sela kesibukannya, Camelia menunjukkan ruang kerjanya sebuah klinik gigi di kawasan Jakarta. Itu mah penilaian orang ya. Yang penting kalau aku emang Bang Amar tuh butuh dirangkul, butuh diobatin, diperhatiin gitu. Orang lagi terpuruk yang malah jauh, ya harusnya kita bantu. Sebenarnya kalau masalah serius atau enggaknya, kita kan udah sama-sama dewasa ya. Jadi pasti hubungan itu juga berkaitan kita balik lagi mau aku ada hubungan atau sama Bang Amar, aku tuh pasti bantu Bang Amar. Mau aku dikasih perasaan atau tidak sama Bang Amar, sama Allah, pasti aku bantu karena dia butuh bantuan gitu. Udah ada perasaan ya, proses lama ya, setelah proses lama kenal ya yang lu kasih perasaan ke aku, Bang Amar juga. Aku juga selain di sini praktek juga sih di luar tuh, sama yang tadi aku bilang ada bisnis di luar dokter gigi gitu. Jadi ini klinik rumah doang sih buat warga-warga rumah sini gitu yang mau ke dokter. Dari mulai lulus kuliah udah dibuatin tempat praktek ini sama papaku. Tadinya sih cuma buat belajar-belajar doang kan. Dari sebelum lulus malah udah dibuatin, cuman tapi buat belajar-belajar doang, nanti pas lulus baru bikin SIP langsung gitu. Oke, nah, ini sudah alat. Ya, gini tempat praktek aku, jadi bisa sambil kontrol anakku di rumah. Kan deket kan gitu. Tadinya juga punya beberapa cabang sih sebenarnya, cuman pas COVID sempat tutup. Nanti insya Allah lah tahun ini aku mau buka lagi rencananya cabangnya. Yang dulu di Lenteng Agung. Dulu kan di Lenteng Agung cabangnya. Nanti insya Allah aku buka lagi di Lenteng Agung. Iya. Di sini praktek cuma aku doang sendiri setiap sore dari Senin sampai Jumat, dari jam 4 sore sampai jam 9 malam. Selebihnya aku praktek di luar sama. Enggak, dulu waktu dibeliin sama mamaku dipilihnya warna ungu sama mamaku, jadi aku nggak tahu ini pilihan almarhum mamaku, jadi ya mau nggak mau harus matchingin gitu. Waktu di Lenteng warnanya pink kok, waktu di Tebet warna biru gitu. Jadi sebenarnya klinikku tuh kemarin tuh udah ada sempat beberapa cabang, cuman pas COVID terus aku punya anak, jadi fokus ke anak dulu gitu. Insya Allah lah tahun ini mau coba buka lagi gitu. Ini meja kerja aku sehari-hari. Kalau live juga di sini buat nanyain konsultasi gratis di live gitu. Jadi Sekarang masih konsultasi gratis Kak di. iya, di live itu sebenarnya sebelum aku sama Bang Amar, maksudnya orang-orang pada tahu aku dekat sama Bang Amar, sebenarnya aku sering live tapi nggak sering banget sih sama Dokter Anggi gitu. Jadi sebenarnya suka ngasih konsultasi gratis aja gitu seputar gigi gitu. Ya udah. Jadi bisa bilang nggak perlu ada apa yang perlu dipansos. Ya, makanya apa yang perlu dipansosin. Aku tuh tiap hari banyak kegiatan dari pagi sampai malam, jadi nggak ada kepikiran untuk pansos sih gitu. Percintaan Amar dan Camelia selalu menarik perhatian warganet. Jika melihat ke belakang, bukan hal mudah bagi Camelia untuk terus tetap berada di sisi Amar. Sejak awal kemunculannya, netizen banyak yang meragukan hubungan di antara keduanya. Camelia juga sempat-sempatnya berseteru dengan Zeda Salim
yang saat itu juga diisukan sebagai orang terdekat Ammar. Bahkan netizen berspekulasi jika sang dokter hanya memanfaatkan kepopuleran Ammarzoni. Mendengar hal ini, Camelia dengan tegas menampik dan menegaskan bahwa dirinya tidak mencari popularitas. Aktivitasnya yang padat sejak pagi hingga malam membuatnya mengaku tidak pernah terpikir untuk memanfaatkan situasi demi kepentingan pribadi semata. Meski begitu, cinta Camelia terhadap Ammar semakin dibuktikan dengan terus mendampingi di setiap sidang berlangsung. Bahkan kini, Aditya sudah memberikan lampu hijau untuk sang kakak bersama Camelia. Ya, lagi memperbaiki masa lalunya dan kelamnya kan. Ya balik lagi kan semua orang pasti punya masa lalu. Karena kan balik lagi kenapa Bang Ammar masa lalunya terekspos karena kan dia public figure. Jadi sebenarnya nggak cuma buat Bang Ammar doang, maksudnya pasti setiap orang, setiap manusia tuh punya masa lalu. Cuman kan bagaimana masalahnya masing-masing aja gitu. Jadi aku cuma bertanya bagaimana sih gitu kan, karena kan banyaklah orang yang bicara kenapa dokter mau, sedangkan kedokteran dokter gigi nggak jelek pula gitu kan. Jadi salah nggak sih gue gitu loh. Aku cuma minta jawaban itu aja sama Ustadz gitu. Ya kan bisa denger sendiri Ustadz, ya nggak apa-apa selama dia mau memperbaiki diri kan. Apalagi dengan aku kenal Bang Ammar terus makin banyak perubahan, ingin memperbaiki diri gitu kan. Ya udah bisa lihat sendiri kan perubahannya gitu sih. Nangis gitu. Ya iya lebay banget. Ya namanya ke bawah suasana gitu kan. Jadi juga kan aku tuh kayak baru ngerasa ya bener-bener emang nyaman sama Bang Ammar gitu. Jadi kayak ya keluarga aku kan juga nggak sedikit, banyak lah pro dan kontra. Jadi itu yang bikin aku tuh kadang-kadang down. Kenapa? Emang salah nggak sih gue gitu loh. Itu aja sih. Dan menurut Ustadz yang nggak salah sama dia mau perbaiki diri. Apalagi banyak loh yang lebih kelam masa lalunya dibanding Bang Ammar. Karena Bang Ammar artis aja jadi dia terekspos kan gitu. Ya selalu aku bilang karena aku tahu permasalahannya, bagaimana alur ceritanya, bagaimana benang kusutnya di mana. Jadi mau nggak mau aku harus membela Bang Ammar doang, nggak Bang Ammar doang, yang 5 terdakwa itu harus mendapat keadilan yang seadil-adilnya gitu. Iya pasti senang dan tahu keadaannya, benar-benar melihat sendiri keadaannya baik-baik aja gitu. Enggak. Jadi gini, aku tidak bisa nemuin kalau di lapas narkotika karena emang peraturan dari dirjennya kita harus menghormati. Walaupun aku udah bermohon, maksudnya aku kan emang sebagai orang terdekat dan belum resmi lah ya gitu. Jadi emang nggak bisa masuk kalau peraturan Pak Dirjen. Tapi sebenarnya aku juga udah sering bermohon gitu, mohonlah aku kan sebagai yang dari Agustus ini dekat sama Bang Ammar, aku yang mensupport secara moral, secara mental semuanya lah ya gitu. Tapi ya kalau emang prosedurnya seperti itu ya udah kita harus hormatin aja lah. Gini loh, mungkin bucinnya Bang Ammar ini karena dia kan sudah banyak kehilangan orang-orang yang dia sayang gitu, kayak orang tuanya, adiknya, salah satu ya mantan istrinya gitu ya, dia bercerai ya. Itu juga jangan juga nyalain mantan istrinya menurutku gitu ya kan. Kita nggak tahu permasalahan dia, yang kita nggak tahu lah permasalahan, jadi nggak usah diungkit lah ya gitu. Maksud aku mungkin dia takut kehilangan itu, jadi makanya dia takut kehilangan sosok aku yang selama ini ada di sampingnya gitu sih kalau menurut aku. Emang dia emang gitu, kalau udah sayang sama orang menurutku dia emang bener-bener sayangnya, bener-bener sayang, orangnya tulus gitu. Ya sebenarnya pengen cepet-cepet nikah itu satu, mungkin dia kan banyak mempelajari agama di dalamnya, maksudnya biar nggak jadi fitnah atau apa segala macam. Sedangkan dia juga tahu background papaku. Tapi balik lagi, aku punya keluarga besar, pasti ada pro dan kontra gitu. Jadi aku tidak bisa menuruti itu sementara. Ya pasti ginilah, fokus dulu ke sidang lah kan. Dengan keadaan kemarin saksi-saksi dari JPU, aku sama Om John optimis lah ya gitu ya untuk lepas dari jeratan ini gitu lah. Jadi dia menggiring opini publik, mengarang-arang cerita seolah-olah saya mengejar AZ dan ditolak mentah-mentah oleh AZ. Justru lelaki itu yang mencari-cari, mengejar-ngejar saya, meminta nomor telepon saya lewat pengacaranya. Nggak seperti nenek gayung gitu, ada motif terselubung. Sidang lanjutan kasus yang menjerat Ammar kembali digelar hari ini. Sebelum sidang dimulai, Ammar terlihat sempat berbincang singkat dengan Dokter Camelia. Keduanya juga terlihat kompak menggunakan warna baju senada. Selama persidangan berlangsung, Ammar terlihat menggenggam tasbih di tangannya sambil mengikuti proses sidang hingga selesai.
Usai sidang, Amar memberikan keterangan kepada awak media. Amar menyebut permohonan menghadirkan rekaman CCTV menjadi bagian penting dalam pembuktian yang diajukan pihaknya. Pokoknya semuanya ya alhamdulillah tadi berjalan dengan baik dan semuanya juga lebih terang benderang ya gitu ya Om ya. Sebagai ya Om John sebagai kuasa hukum juga menyampaikan kalau permasalahan tadi ya mudah-mudahan bisa terang benderang. Sama yang ini tadi juga nih, kita juga memohon untuk tetap dihadirkan CCTV ya. Karena pada dasarnya kan ini kuncinya gitu loh. Kunci yang dimana kalau di rutan itu kami juga memang merasakan dianiaya dan semuanya adalah rekayasa dari pihak oknum gitu loh. Jadi saya mohon juga secara pribadi. Isi suratnya permohonan kepada pengadilan ya kepada pengadilan kalau untuk selaku kita sebagai terdakwa ini memohon majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan memerintahkan jaksa penuntut umum menghadirkan dan mengajukan alat bukti berupa CCTV ke persidangan. Iya, pokoknya saya terima kasih banyak teman-teman media semuanya, terima kasih ya, sudah terus menyuarakan gitu kan tentang kebenarannya harus terungkap gitu loh. Dan saya berharap juga dari kuasa hukum saya, Om John, Ibu Devita dan Mas Wilman juga berjuang keras untuk membuktikan gitu loh. Dan nanti kan setelah ini akan ada lagi saksi meringankan lagi ya Om ya, saksi fakta dan saksi ahli gitu ya Om ya. Dan kami berharap dengan iya, pokoknya saya terima kasih banyak teman-teman media semuanya, terima kasih ya, sudah terus menyuarakan gitu kan tentang kebenarannya harus terungkap gitu loh. Dan saya berharap juga dari kuasa hukum saya, Om John, Ibu Devita dan Mas Wilman juga berjuang keras untuk membuktikan gitu loh. Dan nanti kan setelah ini akan ada lagi saksi meringankan lagi ya Om ya, saksi fakta dan saksi ahli gitu ya Om ya.